saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan terendam banjir, warga Pandeglang menyeberang menggunakan rakit. Hujan deras dan tanggul jebol, ratusan rumah di Kota Tangerang terendam banjir. Bus tabrak truk di Tol Tangerang Merak, 15 orang terluka. Pencurian hewan ternak dengan modus jagal kembali terjadi. Kali ini menimpa warga desa Pagintungan, Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang. Tidak tanggung-tanggung, 10 ekor kambing milik korban yang juga merupakan ketua rukun warga sempat raib dibawa kabur pelaku. Dari 10 ekor kambing yang hilang, pelaku hanya menyisakan jeroan kambing di dalam kandang. Pelaku diduga lebih dari 1 orang dan menyembelih kambing dan hanya membawa dagingnya saja. Kejadian Sabtu dini hari itu membuat pemilik kambing kesal. Ia baru mengetahui hewan ternaknya disembelih pada paginya. Setelah dilihat ke bagian dalam, korban hanya menemukan tumpukan jeroan kambing. Diduga pelaku masuk melalui bagian belakang kandang. Berdasarkan informasi yang diterima korban, diduga pelaku mendatangi lokasi dengan menggunakan mobil jenis minibus. Nggak ada yang tahu gitu, taunya pagi doang. Lihat pas mau keluar ada ususnya doang, kambingnya sudah nggak ada, hilang, lenyap semua. Berapa ekor, Pak? 10 ekor, Pak. 2 kandang yang punya anak saya. Punya saya 5, punya anak saya 5. Itu kambing udah gede semua. Sekitar jam berapa tuh kejadian, Pak? Kurang lebih jam 2-an lah atau setengah 3 gitu. Tidak hanya sekali, kejadian pencurian kambing dengan modus jagal ini sudah dialami oleh korban sebanyak 2 kali. Korban berharap agar pelaku secepatnya bisa ditangkap pihak kepolisian. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Polres Tangerang Selatan ringkus 17 tersangka spesialis curanmor yang biasa beroperasi di Tangerang Selatan. Terbongkarnya komplotan ini berawal dari penangkapan 2 tersangka di Pamulang. Salah seorang pelaku terpaksa ditembak karena menyerang polisi menggunakan senjata api. Polisi akhirnya mengembangkan kasus pencurian motor dan kembali menangkap tersangka lainnya. Komplotan ini selalu membawa senjata api saat melakukan pencurian kendaraan bermotor. Modus operasi komplotan ini mengincar sepeda motor yang berada di lokasi parkir umum. Mereka telah melakukan pencurian di 33 TKP di Jakarta, Tangerang Selatan, dan wilayah Tangerang lainnya. Untuk yang melakukan tindak pidana pencurian pemberatan yang di wilayah hukum Polsek Pamulang, ya, dalam hal ini wilayah hukum Polres Tangerang Selatan, dia pada saat melakukan aksinya membawa senjata api, di mana pada saat melakukan aksi terdapat 2 orang diduga pelaku, yang satu sebagai joki dan yang satu yang melakukan aksi dengan membobol kunci motor menggunakan letter T. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan Undang-Undang Darurat dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat Banten mendatangi Kejaksaan Tinggi Banten. Ujuk rasa ini bertepatan pemanggilan Tubagus Hairi Wardana dalam kasus sengketa lahan Sports Center International Stadium atau BIS. TCW dipanggil sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan lahan Sports Center tahun 2008 hingga 2011 milik Pemprov Banten yang berada di Kecamatan Curug, Kota Serang. Sedangkan Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, dipanggil sebagai saksi terkait kasus hilangnya aset Pemprov Banten, Situ Rancagede. Namun kedua saksi yang akan diperiksa Kejati Banten tersebut tidak hadir sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Kasus hilangnya aset Pemprov Banten yang berubah menjadi pabrik, Kejati Banten juga memanggil beberapa saksi, yakni dari pihak Biro Umum Provinsi Banten dan pihak dari PT Industri Modern Line Cikande. Pihak Kejati Banten membantah pemanggilan Tubagus Hairi Wardana dan Fahmi Hakim dari fraksi Golkar bermuatan politis karena dilakukan menjelang pilkada. Bahwa berkaitan dengan pemanggilan saksi
beberapa saksi, karena jelas pada hari ini yang dipanggil tidak hanya yang rekan-rekan sampaikan tadi, seperti Saudara Fahmi Hakim selaku Ketua DPRD Provinsi Banten dan juga Bu Bagus Heri Wardana. Mereka keduanya bukan sedang melaksanakan kontestasi politik. Artinya dua-duanya juga sebagai bukan calon gubernur, calon bupati, wali kota juga bukan. Nah, untuk Fahmi Hakim kita sampaikan bahwa kenapa baru diminta pemeriksaan hari ini, karena ada instruksi Jaksa Agung yang berkaitan dengan penyelenggaraan terkait dengan biar nggak salah ya, instruksi Jaksa Agung nomor 6 tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Jadi sampaikan bahwa untuk menunda dulu pemanggilan terhadap para pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif maupun pemilu kada. Nah, Kejati Banten juga berencana akan menjadwalkan ulang pemanggilan saksi-saksi yang saat ini tidak memenuhi panggilan. Ariel Maranus dan Fajri Bunawir melaporkan dari Kota Serang.